Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan pengemudi ojek online dan masyarakat melakukan aksi solidaritas tewasnya Afan Kurniawan. Mantan Bupati Morowali Utara divonis penjara selama 2 tahun terkait kasus korupsi. Ratusan korban gempa di Kabupaten Poso menjalani hipnoterapi. Ratusan pengemudi ojek online dan warga Palu menggelar aksi nyala 1000 lilin di Taman Vatulemo Jumat malam. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis saat demo di Jakarta. Para peserta satu persatu menyalakan lilin dan berjejer di sekitar taman di Jalan Muhammad Yamin tersebut. Mereka tak hanya berdoa, tapi juga menyampaikan tuntutan keadilan untuk korban. Pengemudi ojek online menilai kematian Afan adalah bukti buruknya penegakan hukum. Jadi teman-teman ojol Kota Palu mengutuk tindakan aparat yang menyebabkan salah satu saudara kami di Jakarta mengembuskan napas terakhir di saat dia lagi mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Terlihat sekali skenario dan buruknya keadilan di negeri kita ini. Dan di sini kami hanya sebagai mitra ojol itu ingin meminta keadilan seadil-adilnya kepada aparatur pemerintah, baik yang berkaitan dengan hukum lah. Mereka menilai sekadar pencopotan jabatan atau pemecatan tak sebanding dengan hilangnya nyawa Afan Kurniawan. Untuk itu harus ada hukuman yang setimpal atas perbuatan para pelaku. Afan Kurniawan tewas terlindas rantis Brimob saat sedang membawakan pesanan konsumennya. Insiden ini memicu gelombang protes dan aksi solidaritas dari berbagai kalangan di berbagai daerah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pernyataan Kapolri pun didukung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam aksi anarkistis dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan damai. Tim Liputan melaporkan.
Presiden Prabowo kemarin bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik, ketua DPR, dan ketua MPR RI untuk membahas perkembangan situasi negara akhir-akhir ini. Presiden menegaskan DPR akan segera mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium atau menangguhkan sementara kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Presiden mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera. Presiden juga memastikan jika aspirasi disampaikan secara damai, maka akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan. Bupati Morowali Utara periode 2020-2021 Asrar Abdul Samad dijatuhi vonis 2 tahun dan 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A di Pikor Palu. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Asrar 3 tahun penjara. Selain pidana penjara, Asrar juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Ketua Majelis Hakim Dwi Hatmojo dalam putusannya menyatakan Asrar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam putusan terjadi perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota 2 Sri Agung Mikael. Atas vonis tersebut, Asrar Abdul Samad didampingi penasihat hukumnya Agita Nindya dan Abdul Muin menyatakan banding. Kami menyatakan banding dalam waktu secepat mungkin untuk kedepannya. Asrar Abdul Samad merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi belanja barang dan jasa pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2020, menimbulkan kerugian negara lebih 539 juta rupiah. Selain Asrar Abdul Samad juga divonis terdakwa lainnya yakni Rijal Taib Sehi, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, serta Asri Taufik selaku Bendahara Bagian Umum dan Perlengkapan. Ikram Boyoge dan Samsudin Tobone melaporkan dari Palu.